Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Harian Official. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang fungsi komposisi mata pelajaran matematika di kelas 11 SMK. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi komposisi, mari kita simak videonya bersama-sama. Definisi untuk fungsi komposisi tersendiri adalah misalkan diketahui fungsi dari G, misalkan A memetakan ke B, ditentukan dengan rumus Gx, kemudian fungsi F, B memetakan ke C, ditentukan dengan rumus Fx, maka komposisi dari fungsi G dan fungsi F ditentukan oleh rumus fungsi komposisi, yaitu F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx atau G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi F bundaran Gx sama saja dengan F dalam kurung Gx. Begitu juga dengan G bundaran Fx sama halnya dengan G di dalam kurung Fx. Catatan, untuk fungsi komposisi atau fungsi majemuk, F bundaran Gx atau sama dengan F dalam kurung Gx itu seringkali juga disebut juga sebagai fungsi bersusun atau fungsi dari fungsi. Jadi untuk fungsi komposisi ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lainnya diketahui. Misalkan di sini yang kita ketahui adalah F dan Gx-nya. Maka kita akan memperoleh nilai dari F bundaran Gx atau G bundaran Fx. Begitu pula dengan jika yang diketahui adalah Fx dan F bundaran Gx, maka kita dapat mencari nilai dari Gx. Begitupun selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa melihat jika yang diketahui apa, maka yang dapat ditentukan apa. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama. Misalkan di sini ada suatu fungsi real memetakan ke fungsi real lainnya. Yang mana nilai misalkan fungsi fx 3x-1 dan fungsi gx 2x pangkat 2 ditambah 5. Tentukan nilai dari A, G bundaran fx, dan B, F bundaran gx. Nah, cara menjawabnya adalah untuk yang A. Kita ingat-ingat rumusnya. Jika G bundaran fx, maka G dalam kurung fx. Jadi, G dalam kurung fx. Berapa nilai dari fx? Nilai dari fx adalah 3x min 1. Berarti G dalam kurung 3x min 1. Nah, dari sini kita lihat, berarti variabel yang ada di fungsi G kita ubah dengan 3x min 1. Jadi variabel yang ada di fungsi G kita ubah 3x min 1. Menjadi bagaimana? Berarti 2 dalam kurung 3x min 1 pangkat 2 plus 5. Jadi yang ada variabel x-nya kita ubah 3x min 1. Lalu kita kalikan, kita pangkatkan 3x min 1 pangkat 2. Berarti 3x min 1 dikali 3x min 1. Nah, dikali ya, ini dikali. Insya Allah gampang mengkalikannya. Sudah di pertemuan yang pertama kita tentang perkalian yang seperti ini, perkalian aljabar. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, insya Allah bisa. Hasilnya adalah 2 dalam kurung 9x pangkat 2 min 6x plus 1 ditambah 5. Kemudian kita kalikan dengan 2 menjadi 18x pangkat 2 min 12x plus 2 ditambah 5. Kita
jumlahkan yang bisa dijumlahkan, atau yang punya variabel dengan yang punya variabel yang sama, atau konstanta dengan konstanta. Sehingga menjadi 8x pangkat 2 min 12x plus 7. Nah, sangat mudah sekali. Dari sini insya Allah kita bisa memahami bagaimana cara mencari nilai dari fungsi komposisi. Jadi untuk hasil dari G bundaran fx berarti adalah 18x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Oke, selanjutnya yang B. Yang B adalah f bundaran G x yang berarti f dalam kurung gx. Nah, nilai dari gx berapa? Nilai dari gx adalah 2x pangkat 2 ditambah 5. Berarti f dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 5. Jadi variabel x yang ada di fungsi f itu dirubah dengan 2x pangkat 2 ditambah 5. Berarti berapa? 3 dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 5 dikurang 1. Nah, langsung kalikan saja. 3 dikali 2, 3 dikali 5. Berapa? 6x pangkat 2 ditambah 15 min 1. Konstantanya ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti menjadi 6x pangkat 2 ditambah 14. Jadi f bundaran gx adalah 6x pangkat 2 ditambah 14. Bisa dipahami ya? Nah, yang tadi G bundaran fx aja, G bundaran fx 18x pangkat 2 min 12x tambah 7. Berarti di sini sifatnya tidak komutatif. Nah, berarti sifatnya tidak komutatif. Yang mana G bundaran fx tidak sama dengan f bundaran gx. Yang berarti sifatnya tidak komutatif atau tidak bersifat komutatif. Untuk menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Jadi yang diketahui adalah nilai dari fungsi komposisi dan fungsi yang lain. Nah, kita suruh mencari fungsi yang lain. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Nah, misalkan di sini diketahui fx. Nah, fx x min 3 dan G bundaran fx x pangkat 2 plus 6x plus 9. Nah, ini kan adalah fungsi komposisi dan ini adalah fungsi yang lainnya. Nah, lalu tentukan nilai dari gx. Nah, bagaimana caranya? Nah, jawab. Berarti yang diketahui adalah fx-nya. Fx-nya adalah x min 3. Kemudian fungsi dari komposisi fungsi dari G bundaran fx adalah x pangkat 2 plus 6x plus 9. Namun sebelumnya kita harus menghafal kalau G bundaran fx yang berarti adalah G dalam kurung fx. Nah dari sini kita langsung ubah saja. Berarti fx-nya kita tulis x min 3 ya. Berarti G dalam kurung x min 3 sama dengan x pangkat 2 plus 6x plus 9. Di sini, ini adalah nilai ketika x-nya adalah x min 3. Lalu berapakah nilainya jika hanya x-nya saja? Nah, berapa? Nah, selanjutnya kita misalkan saja. Kita misalkan x min 3 sama dengan y. Yang berarti x sama dengan y plus 3. Bagaimana? Min 3-nya pindah ruas ke kanan. Menjadi plus 3. Jadi GY sama dengan, di sini karena X-nya adalah Y plus 3, maka kita ubah yang tadinya X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9, itu kita ubah menjadi Y plus 3 untuk variabel X-nya. Berarti
GY sama dengan Y plus 3 pangkat 2 ditambah 6Y plus 3 kemudian ditambah 9. Jadi kita ubah variabel X menjadi Y plus 3. Hasilnya Y pangkat 2 ditambah 6Y ditambah 9 ditambah 6Y ditambah 18 ditambah 9. Bisa ya perkalian Y plus 3 pangkat 2. Berarti Y plus 3 dikali Y plus 3. GY sama dengan Y pangkat 2 plus 6Y plus 9 plus 6Y plus 18 plus 9. Nah, kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, kita bisa jumlahkan, yang hasilnya menjadi Y pangkat 2 ditambah 12Y ditambah 36. Ini untuk GY. Untuk GX-nya kita ubah dengan variabel X, tinggal mengubah aja menjadi X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 36. Sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya. Nah, misalkan di sini diketahui F bundaran H 2X pangkat 2 min 4X min 3 dan Fx sama dengan 2X min 1. Maka tentukanlah Hx-nya. Nah, kita jawab saja. Jawab yang pertama di sini, nilai dari F bundaran H X adalah 2X pangkat 2 min 4X min 3. Nah, diingat-ingat. Ini hanya simbolnya saja H. H bisa diganti G, bisa diganti H, sama saja. Yang penting hafal rumusnya. Ketika F bundaran Hx sama saja dengan F di dalam kurung Hx. Nah, sama dengan 2X pangkat 2 min 4X. Nah, di sini kan Hx-nya nggak diketahui. Yang diketahui hanya F-nya. Berarti kita tulis F-nya dengan variabel X-nya itu adalah Hx. Kita tulis. Berarti 2Hx min 1 sama dengan 2X pangkat 2 min 4X min 3. Kemudian untuk lebih mudahnya, min 1 kita pindah ruaskan ke kanan. Menjadi 2Hx sama dengan 2X pangkat 2 min 4X min 3 ditambah 1. Ya sudah, kita langsung jumlahkan saja. Yang bisa dijumlahkan menjadi 2Hx sama dengan 2X pangkat 2 min 4X min 2. Nah, selanjutnya adalah Hx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 1. Dari mana? Dari mana kok hasilnya seperti ini? Dari mana? Dari 2X, ya. Dari 2X pangkat 2 min 4X min 4X min 2 per 2. Nah, tinggal coret-coret saja ya. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Yang di sini tinggal 1, di sini tinggal 2, di sini tinggal 1. Nah, berarti X pangkat 2 min 2X min 1. Jelas ya? Sangat mudah sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk mengenai fungsi komposisi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata, ada salah ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya silakan cari referensi contoh yang lain biar tambah paham, tambah mengerti. Adapun yang kurang paham mungkin bisa komentar di bawah ini apa yang kurang paham. Namanya juga kita masih belajar. Kita belajar bersama-sama supaya menjadi yang lebih baik dan lebih sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.